Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Kita sudah mulai agak siang, jadi sudah siang ya. Harusnya kan kita mulai lebih pagi tadi, tapi karena satu dan dua hal kita mulai pembelajarannya agak terlambat sedikit. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sungguh senang karena kalian bisa hadir di sini dan kita bisa sama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua ada dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Atau ada yang sakit? Tidak ada ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Dan terlebih dahulu kita akan memulai pembelajaran dengan doa. Dan doa pagi hari ini Ibu minta persediaan satu orang di antara kalian untuk memimpin dalam doa. Siapa yang bersedia? Mana? Kita semua mengatur Bapak kami di surga, Tuhan kami pada saat Tuhan kami mau belajar dan Tuhan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Baik, terima kasih. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Namun sebelumnya untuk mengontrol kehadiran kalian, kalian bisa mengisikan daftar hadir sesuai dengan link yang Ibu sudah bagi tadi ya. Sudah diisi tadi? Sudah, supaya dicek. Jadi hari ini beberapa orang tidak hadir ya. Ibu harap pertemuan berikut mereka bisa hadir ya. Kita bisa sama-sama masuk dalam pembelajaran berikutnya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar menyangkut nilai mutlak. Jadi yang akan kita pelajari tidak semuanya nilai mutlak, hanya karena waktu yang kita punya hanya 2 kali 45 menit, kita hanya belajar tentang konsep nilai mutlak saja. Oke, untuk nilai mutlak itu ada juga materi prasyaratnya, tapi prasyaratnya lebih banyak ketika kita mau belajar tentang persamaan nilai mutlak. Untuk konsep nilai mutlak ini mungkin kalian hanya harus memahami atau ingat kembali saja tentang membuat garis bilangan. Kalian pernah tahu garis bilangan kan? Oke kan, garis bilangan itu supaya kalian bisa memudahkan ketika kalian menghitung penjumlahan bilangan positif dan negatifnya. Tapi itu hanya sebagai alat bantu untuk memahami konsep nilai mutlak saja. Sedangkan untuk nilai mutlak ini juga ada penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga sudah menjalani konsep nilai mutlak. Hanya saja terkadang kita tidak mengingat atau kita tidak memahami. Contoh misalnya, siapa yang pernah punya motor baru, dapat hadiah motor baru dari orang tua, atau siapa yang pernah punya motor baru, punya kendaraan yang baru, boleh motor, boleh mobil. Ada yang pernah, Pak? Tidak pernah. Oke, mungkin ketika orang tua mau membeli motor, kalian belum lahir mungkin. Jadi misalnya saja kalian naik kelas 11, lalu kalian dapat hadiah motor baru misalnya. Oke. Nah, motor baru itu biasanya speedometernya itu pasti masih 0 karena belum pernah dikendarai. Tahu speedometer kan? Itu yang biasa ada di bagian depan motor itu. Mobil juga ada, motor juga ada. Nah, speedometer itu digunakan untuk bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh satu kendaraan. Ya, mau kendaraan motor, kendaraan roda 4, mobil bisa. Jadi ketika kalian dapat motor baru, itu kan dari pabrik speedometernya kan masih 0. Diangkut ke rumah. Sampai di rumah,
Misalnya kalian angkat kunci dan mau mengendarai motornya kemana saja sekolah kalian, mungkin ke sekolah. Dari rumah kalian ke sekolah, terus dari sekolah kalian kembali ke rumah. Nah, misalnya ada yang tidak tahu kalau kalian ke sekolah, mereka akan bilang bahwa kalian dari tadi tidak kemana-mana kan, karena posisi kalian ada di rumah dan motornya juga di rumah kan. Tapi ketika dia lihat angka yang ada di dalam speedometer itu, maka dia akan tahu bahwa tadi kamu itu sedang keluar dengan motor itu. Karena ketika kalian ke sekolah, itu jaraknya sudah berjalan. Jadi speedometernya sudah jalan. Jadi misalnya jarak dari rumah ke sekolahnya 10 meter atau 1 kilometer, maka di speedometer akan tercatat seperti itu, 20 meter atau 1 kilometer. Lalu ketika kalian dari sekolah kembali ke rumah, jarak yang sama, berarti di speedometer itu akan tertulis 2 kilometer misalnya. Jadi misalnya jarak dari rumah ke sekolah 1 kilometer, lalu kalian dari rumah ke sekolah dan sekolah kembali ke rumah, maka otomatis di speedometer itu akan tercatat 2 kilometer. Walaupun motornya kembali ke rumah kan, tapi kan dia sudah jalan sebanyak 2 kilometer itu, 1 kilometer ke sekolah dan 1 kilometer lagi dari sekolah ke rumah. Paham maksudnya? Jadi konsep nilai mutlak ini banyak. Nanti setelah belajar ini kalian akan mengerti. Jadi ada tujuan yang harus kalian pelajari, yaitu setelah kalian mempelajari nilai mutlak ini, kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak sesuai dengan pemahaman kalian, bahasa kalian sendiri. Supaya lebih kalian ingat ya, kalian harus menjelaskan berdasarkan pemahaman dan bahasa kalian. Dan penjelasannya, pemahaman itu harus benar. Jadi setelah kalian mempelajari nilai mutlak, kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak dengan benar, walaupun menggunakan bahasa kalian sendiri. Tujuan yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep nilai mutlak ini dalam kehidupan kalian setiap hari. Dan yang ketiga, kalian bisa menerapkan sifat-sifat akar, akar dan perpangkatan ke dalam konsep nilai mutlak. Jadi nanti sebentar di dalam kegiatan kita, kalian akan lihat bagaimana kita mengaplikasikan bentuk akar, persamaan kuadrat dengan nilai mutlak. Oke, itu menyangkut tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, materinya sudah Ibu bagikan kan? Kalian silahkan lihat, kita pelajari dulu. Kalian lihat tentang definisi nilai mutlaknya. Jadi di situ ada definisi nilai mutlaknya. Mutlak X sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0, dan mutlak X sama dengan min X jika X-nya kecil 0. Oke, sepintas kalian baca, pasti kalian masih bingung definisi nilai mutlak ini maksudnya bagaimana. Jadi untuk lebih memperjelas, silakan kalian lihat ilustrasi yang ada di sini. Oke, sudah lihat? Oke, silakan kalian baca, amati dulu persoalan yang ikut tampilkan di depan ini. Crespo berolahraga dengan cara naik turun tangga. Dari posisi diam, Crespo naik 6 tangga, kemudian turun 4 tangga. Dilanjutkan naik 2 tangga, kemudian turun 3 tangga, dan akhirnya turun 2 tangga. Ngerti kan? Jadi dia olahraganya naik turun tangga ya. Kan ada yang melari, dia maunya naik turun tangga. Jadi dia pertama dalam posisi diam, dia naik 6 tangga, kemudian dia turun 4 tangga, lalu dia naik lagi. Kalau dia naik lagi 2 tangga, dia turun 3, dan akhirnya dia turun lagi 2 tangga. Pertanyaannya, tentukanlah berapa langkah posisi akhir Crespo tersebut dari posisi mula. Jadi dia tanya posisi akhirnya di mana dari posisi mula. Kemudian dia tanya berapa banyak langkah Crespo dari posisi awal sampai akhir. Berarti dia tanya total langkahnya berapa. Paham? Oke, mari kita coba hitung ya. Yang pertama, langkah-langkahnya kalian amati di situ. Misalkan
nol adalah posisi awal. Jadi dia berdiri posisi awal itu kita kasih nama titik nol. Seperti yang tadi, speedometernya nol ya. Lalu kalian buat anak panah dari garis bilangan dari nol sepanjang 6 satuan ke kanan karena dia naik toh. Dia naik, kamu bikin saja satuan ke kanan dari garis bilangan. Kemudian buat anak panah posisi akhir 4 satuan ke kiri karena tadi dia turun 4 tangga kan. Lalu ulangi kegiatan tersebut sesuai banyaknya langkah yang Crespo lakukan tadi. Naik turun tangganya berapa. Jadi dari situ sketsanya seperti ini. Dari posisi 0 dia jalan 6 ke kanan karena dia tadi naik tangga 6 langkah toh. 6 anak tangga dia naik. Kemudian dia kembali turun 4 langkah sehingga dari 6 dia kembali ke 2. Dia turun 1, 2, 3, 4 nya posisi di 2 kan. Dari 2 dia naik lagi 2 tangga maka dia bolak lagi ke 4. Dari 4 dia turun berapa? 3 ya. Sehingga dia ada di posisi 1 dan dari posisi 1 dia masih turun lagi 2 tangga. Sehingga hasil akhirnya dia ada di negatif selalu. Sehingga di situ dia katakan ternyata posisi akhir Crespo dari posisi awalnya ada pada negatif 1. Oke, bagaimana proses matematikanya? Itu tadi yang berjalan itu. Sehingga akhirnya di situ. Kemudian di situ kita menghitung sudah banyaknya langkah yang dia tempuh. Jadi ternyata Crespo menaiki dan menuruni tangga sebanyak 17 tangga. Tadi kan kamu tidak hitung kan, kamu hanya lihat dia jalan berapa, mundur berapa, naik berapa, mundur berapa kan. Oke, jadi dari aktivitasnya total banyaknya langkah yang Crespo lakukan adalah 17 anak tangga yang dia tempuh. Oke. Sekarang kita lihat dari sini, kalian coba kalian mengamati dan kalian paham dulu maksudnya. Jadi dari gambar di atas kita misalkan bahwa X sama dengan 0 adalah posisi diamnya Crespo. Anak panah yang pertama menunjukkan langkah Crespo sebanyak 6 langkah ke depan mengarah ke sumbu X positif atau positif 6. Anak panah kedua menunjukkan langkah Crespo ke belakang mengarah ke sumbu X negatif atau negatif 4. Dari posisi akhir langkah pertama kita lakukan hal yang sama seterusnya sehingga berhenti pada langkah ke-5. Jadi dari situ pergerakan akhir Crespo dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. Jadi kalau kita mau lihat sepintas, kita hanya bilang bahwa Crespo hanya mundur 1 langkah, ya kan? Padahal sebenarnya total langkah yang Crespo lakukan adalah sebanyak itu. Positif 6 karena dia naik 6 langkah, ditambah negatif 4 karena dia turun 4 anak tangga, ditambah positif 2 karena dia naik lagi 2, ditambah negatif 3 karena dia turun 3 anak tangga, ditambah negatif 2 karena dia turun lagi 2 anak tangga, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 adalah posisi Crespo terakhir ya. Tetapi banyak langkah yang dijalani Crespo merupakan konsep nilai mutlak. Jadi jangan lihat arahnya, dilihat langkahnya, ya kan? Langkahnya itu yang merupakan konsep nilai mutlak. Sudah mengerti kan? Dari sini kalian bisa mengerti konsep nilai mutlak. Jadi jangan melihat arahnya ke kanan atau ke kiri. Mau ke kanan atau ke kiri kan dia jalan, ya kan? Mau ke belakang juga tetap dia jalan. Nah, yang jaraknya itu yang dihitung sebagai konsep nilai mutlaknya. Sehingga kita bisa menghitung banyaknya langkah bukan arahnya, sehingga banyaknya langkahnya adalah mutlak 6 ditambah mutlak negatif 4. Jadi semua arah positif negatif tadi dikasih masuk di dalam notasi nilai mutlak ya, di dalam tanda nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu tandanya hanya 2 garis saja. Jadi nilai mutlak itu saya anggap dia
luar biasa ya, karena cuma 2 garis lurus, tapi ketika kau kasih masuk nilai negatif, keluarnya pasti positif. Tinggal di situ. Mutlak 6 ditambah mutlak 4, negatif 4 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak negatif 2, hasilnya 11. Jadi mutlak 6 itu nanti kamu hitung positif 6, mutlak negatif 4 nya dihitung positif 4. Jadi nanti yang kamu hitung 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2, sehingga didapatkan hasilnya adalah positif 17 tambah. Jadi mutlak 4 itu jangan mutlak negatif 4 jangan bayangkan negatif 4, bayangkan bahwa dia adalah 4 langkah ke bawah. Jadi dari cerita ini kalian sudah bisa memahami konsep nilai mutlak. Kalau misalnya kalian belum terlalu memahami, maka kita akan lanjut dengan menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Di situ nanti kalian akan, kalau misalnya di sini kalian hanya mengamati, tapi kalau di dalam LKPD mungkin kalian lebih mempraktikkan langsung dan kalian bisa lebih memahami lah konsep nilai mutlak yang ingin kalian pahami. Oke? Dan sini ada pertanyaan. Oke, Ibu bagikan saja LKPD-nya. Silakan kalian lihat. Kalau untuk LKPD pertama ini boleh kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu kegiatan satunya. Nanti kegiatan 2-nya baru kalian dalam kelompok ya. Jadi silakan LKPD-nya sudah Ibu gandeng dengan kegiatan 2, tapi dikerjakan dulu kegiatan satunya dulunya. Paham kok? Jadi nanti untuk kegiatan 2 baru kalian kerjakan secara berdiskusi. Jadi yang pertama ini boleh individu saja boleh, karena ini masih dan tidak terlalu rumit, tidak perlu analisis pertanyaan. Lihat dulu bagaimana ada pertanyaan. Oke. Oke, di situ di kegiatan itu kalian harus membuat perpindahan langkah dari orang yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi sudah bisa dibaca di situ suruhannya. Coba satu orang membacakannya bagi kita. Satu orang boleh baca kegiatan 1 suruhannya. Siapa yang bisa baca? Yang suaranya agak keras. Jangan Ibu saja yang baca, kalian juga. Silakan. Yang itu, pahami masalahnya. Baca dulu supaya kita sama-sama menyimak suruhannya. Sudah? Ayo, silakan baca supaya yang lain juga menyimak bersama. Silakan anak. Baca saja. Jumlah sedang bermain loncatan bersama temannya. Setiap loncatan ke depannya, Jung diberikan kartu biru sebanyak jumlah loncatannya. Dan setiap loncatan ke belakang, Jung akan mendapatkan kartu berwarna pink sebanyak total loncatannya. Jung mulai melompat dari posisi mula-mulanya sebanyak 2 langkah ke belakang
kemudian 3 langkah ke depan, kemudian 1 langkah lagi ke depan, dan terakhir 2 langkah ke belakang. Tentukanlah posisi akhir jung pada loncatan tersebut dari posisi semula. Tentukan berapa banyak loncatan yang jung lakukan dari posisi awal sampai akhir. Oke. Jadi itu persoalannya hampir sama ya. Tapi daripada kalian mengamati dan membayangkan, mendingan kalian mencoba lakukan aktivitasnya. Jadi ibu akan bagikan kalian kartu biru dan kartu pinknya ya. Nanti dipakai saja, kalau misalnya ada yang tidak kebagian kartu ya boleh nebeng teman-teman ya. Ini bukan uang ya, tapi kartu. Oke, sudah? Semua sudah dapat kartu? Sudah. Kita tidak ada orang-orang, pakai saja kartu ini untuk menjalankan titiknya ya. Supaya titiknya berjalan dari titik 0 ke berapa, kamu pakai ini saja untuk sebagai pengganti. Oke, silakan coba dipraktikkan berdasarkan langkah-langkah pada LKPD-nya. Lalu kamu langsung isi sudah di dalam LKPD-nya. Jadi di situ dia bilang Jung bermain loncat-loncatan ya. Dia setiap loncat ke depan dia dapat kartu biru kalau dia loncat ke depan. Kalau dia loncat ke belakang dia dapat kartu pink. Oke. Jadi sekarang yang pertama itu dia mula-mula dari posisi mula-mulanya dia meloncat sebanyak 2 langkah ke belakang. Jadi silakan pindahkan sudah. Berarti berapa kartu pink atau biru yang didapat? Pink, sebanyak 2 ya. Pisahkan. Kemudian berapa langkah lagi? 3 langkah ke depan. Pindahkan anak. 3 langkah. Oke. Lalu 1 langkah lagi ke depan. Lalu 2 langkah ke belakang. Jadi kalau 2 langkah ke belakang kalian dapat kartu apa? Angkat kartunya dan dikumpul. Mana tadi pakai kartu apa? Jadi mana? Hasil akhirnya mana? Kartu yang terkumpul mana? Jadi hasil akhir itu bukan pink sendiri, biru sendiri, tapi sudah digabung ya. Nah, jadi jangan nanti masih ada pink sendiri, nanti kamu bingung mana yang sudah pindah, mana yang belum pindah. Oke? Bingung? Ulang coba. Berdasarkan itu kamu ulang. Makanya kamu
pegang semua kartu di tangan. Jangan pisah. Oke, pegang semua kartu di tangan. Sudah? Pertama, mundur berapa langkah? 2 Dua langkah. langkah. Berarti ambil Pink. 2 kartu pink dan simpan. Sudah? Iya. Lalu berapa langkah lagi? 3 langkah. 3 langkah ke depan atau ke belakang? Ke depan. Ambil 3 kartu biru. Gabunglah dengan yang pink tadi. Sudah? Sudah. Lalu berapa lagi langkah? 1 langkah. 1 langkah kemana? Ke depan. Ke depan. Berarti kartunya pink atau biru? Biru. Biru. Lalu 2 langkah ke belakang. 2 langkah ke belakang. Kartu apa? Pink. Berapa? 2. Ambil 2 dan gabung. Sudah? Sudah. Jadi hasil akhirnya sudah. Nah, sekarang kamu isi sudah titik-titik yang diminta di situ. Isi sudah. Mana? Kebetulan itu baginya pasang. Jangan lupa lihat titik akhir yang tadi kamu habiskan kartunya tuh. Posisi akhirnya di mana? Nah, posisi anakan itu ada di titik 0 kali. Silakan diisi dulu. Lihat di lembar belakang. Isikan di lembar belakang. Jadi kalian dari tadi cari isiannya di mana? Di belakang. Buka saja itu lembarannya. Isikan sudah. Banyaknya kartu berwarna biru yang diperoleh berapa? Lalu banyaknya kartu pink yang diperoleh dari hasil kegiatan ujian, hasil perhitungan, bukan yang ibu bagi. Jadi ibu bagi tadi kan bisa lebih, bisa kurangkan. Tapi hasil dari kegiatan itu kamu dapatnya berapa total semua? Berapa biru, berapa pink? Isikan dulu. Sudah? Isi dulu. Isi saja berapa pink. Pinknya berapa? Pinknya berapa? Yang biru dulu. Jangan dulu dibalik. Lihat saja potongannya. Sudah? Sudah isi? Poin 1 dan 2 sudah? Oke, sekarang kalian pasangkan setiap kartu. Pink dan birunya dipasangkan. Sudah? Sudah dipasangkan satu persatu? Pasangkan semua. Hasil akhirnya apakah ada kartu yang tidak punya pasangan? Tidak. Semuanya punya ya? Iya. Berarti kalau misalnya ada satu kartu yang tidak berpasangan dan misalnya kartu biru, berarti posisi akhirnya dia ada di mana? Kalau misalnya ada kartu biru tidak berpasangan, Di depan. dia ada di posisi Positif. positif berapa? 1. Satu. Karena satu kartu ya. Ya. Kalau misalnya dia ada 2 kartu yang tidak berpasangan dan 2 kartunya adalah pink, berarti posisi akhirnya dia ada di negatif 2 atau dia ada di 2 titik di belakang titik 0. Oke. Silakan isi dulu di situ. Jadi yang kalian dapatkan tadi ada berapa kartu yang tidak berpasangan? Ada atau tidak ada, diisi dulu. Dan dengan demikian bisa kalian tentukan posisi jom soal loncatan. Langsung diisi sudah. Akhirnya, tadi kesimpulannya ada di mana? Sudah? Tadi kamu dapat 3.
satu yang tidak menentukan ya. Kalau tadi ada satu pasien yang dikatakan dia ada di posisi misalnya kalau di kalau misalnya dia ada di biru berarti dia ada di posisi satu. Tapi karena dia tidak ada di biru dan di merah berarti dia ada di mana? Oke? Kalau dia tidak ada di antara di biru atau di merah, berarti dia ada di mana? Sudah? Dia ada di titik nol ya. Kalau misalnya dia ada di posisi ada di biru, berarti dia ada di posisi satu sebanyak kartu biru. Kalau misalnya dia ada di kartu merah, pink, berarti dia ada di posisi negatif 1. Tapi karena dia tidak ada di antara dia tidak ada di biru dan juga tidak ada di merah, berarti dia ada di posisi titik nol. Sudah? Berarti itu paham kan? Oke, berdasarkan jawaban kalian di nomor A, kalian selesaikan yang B-nya. Jadi sekarang banyaknya kartu biru ditambah kartu pink yang kalian dapat setelah kegiatan itu ada berapa? Dihitung lalu diisi. Oke, banyaknya kartu yang peroleh itu berapa? Diisi, dihitung semua totalnya lalu diisi. Berapa kartu pink ditambah berapa kartu merah, jadinya berapa kartu. Lalu jika kartu-kartu tersebut dibalik, berarti ada angka-angkanya kan? Nah, itu sudah buatkan angka-angkanya. Coba dibalik mana? Ya, dibalik. Itu ada angka-angkanya kan? Sejajarkan sudah angka-angkanya dan hitung sudah satu angkanya. Jadi disejajarkan. Mau campur biru pink biru juga boleh, tidak masalah. Sejajarkan saja. Lalu hitung sudah dari kartu pertama sampai kartu terakhir. Siapa-siapa yang tidak bawa alat tulis? Siapa lagi? Sudah, coba diisi. Sudah disejajarkan. Ini sudah diisi yang utama ini. Nah, itu lihat. Lanjut yang berikut, hitung sudah terlihat. Jadi di situ kalian lihat. Di dalam kartunya sudah ibu tuliskan yang pink itu adalah mutlak negatif 1 ya. Karena pink itu menggambarkan dia loncatnya ke belakang kan. Lalu birunya itu mutlak positif 1, mutlak 1 karena dia melanjutkannya ke depan. Jadi warna ini menunjukkan arahnya, tapi ketika dikasih masuk dalam tanda mutlak maka hasilnya menjadi positif semua. Mau pink, mau biru, hasilnya tetap positif. Silahkan diisi dulu. Sudah selesai semua fungsi? Sudah selesai semua? Berdasarkan poin A, banyaknya kartu biru ditambah banyaknya kartu pink adalah titik sama titik-titik sama titik-titik. Berapa isi? Lalu jika kartu tersebut dibalik, kemudian dijumlahkan angka-angka yang ada di dalamnya. Dibalik lalu dijumlahkan ya. Angka-angka di dalamnya sudah dituliskan.
Berarti kalian isikan sudah. Jadi kalau masih kurang jumlahnya, sambung saja sebanyak yang mau dijumlahkan. Jangan patokan yang ibu tulis ya. Kalian sambung sendiri. Totalnya berapa? Maka total itu yang kalian anggap sebagai banyaknya loncatan yang Jung lakukannya. Sudah selesai? Sudah? Ada yang bisa membacakan hasil pekerjaannya? Sampai kita. Untuk poin A satu orang, poin B satu orang, boleh. Silakan satu orang beres. Kamu bacakan poin A yang sudah kamu kerjakan tadi. Berdasarkan hasil loncatan yang diamati, banyaknya kartu berwarna biru yang diperoleh adalah 4. 4 biru, Banyaknya kartu berwarna pink yang diperoleh adalah 4. 4 pink. 4. Setelah dipasangkan masing-masing kartu berwarna, apakah ada kartu yang tidak memiliki pasangan? Tidak. Tidak ada. Semua kartu memiliki pasangan. Jadi tidak ada tersisa kartu yang jomblo ya. Tidak ada kartu yang jomblo kan? Semua kartu punya pasangan. Jadi tidak ada kartu yang tidak memiliki pasangan. Berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi akhir Jung setelah melakukan loncatan tersebut adalah ada di titik. Ya kan dia tidak ditunjukkan dengan keterangan kartu pink atau kartu biru kan? Berarti dia ada di posisi 0. Kalau misalnya ada tersisa 1 pink ya berarti dia ada di 21. Kalau plus min 1 kalau 1 pink. Oke. Poin B siapa yang mau bacakan hasil pekerjaannya? Nah, oke. Sudah. Siapa yang sudah? Grace lagi. Yang lain dulu. Ini siapa? Nah. Devi, ikut satu. Lady sudah? Belum? Masa sih? Susah di mana kamu ini? Sudah? Nana sudah? Oke. Coba Nana baca saja. Oke, coba dibacakan. Banyaknya kartu biru ditambah banyaknya kartu pink sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 kartu. 8 kartu. Jika kartu-kartu tersebut dibalik kemudian dijumlahkan angka-angka di dalamnya, maka diperoleh hasil penjumlahan adalah sebagai berikut. 1 tambah 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 1 sama dengan 8 angka. 8 angka ya. Dengan 8 karena di setiap kartu itu melambangkan satu langkah kan? Satu kartu satu langkah. Jadi kalau 8 kartu ya otomatis 8 langkah. Entah langkahnya ke depan atau ke belakang, ke arah positif ataupun ke arah negatif, tetap dia melompat. Jadi mau dia ke arah negatif juga dia lompat kan? Tetap dihitung sebagai satu angka. Tidak ada loncatan sebanyak negatif 2, tidak ada kan? Loncatan di mana-mana ya selalu nilai positif karena dia menunjukkan jarak kan? Atau kalian pernah dengar orang bilang mobil itu menempuh jarak sejauh negatif 200 km? Pernah dengar? Tidak ada kan? Yang ada dia cuma 200 km atau tidak ya? Kalau tidak menempuh jarak ya posisi diam kan? Jadi hanya dua saja, dia diam atau dia jalan. Kalau dia diam ya berarti jaraknya 0 kan? Tapi ketika dia jalan, walaupun cuma setengah meter, tetap itu jarak. Dan jarak selalu bernilai positif. Tidak ada jarak bernilai negatif kan? Tidak ada orang bilang pelari itu menempuh jarak sebanyak negatif 50 km. Ya, jarak selalu bernilai positif. Jadi dengan demikian kita bisa menghubungkan konsep jarak dengan konsep nilai mutlak. Jadi silakan kalian dari itu berdasarkan masalah kontekstual di atas dari pengamatan tadi dari slide PPT yang pertama dan juga berdasarkan pengamatan kalian dari aktivitas yang
yang sudah kalian lakukan itu, kita bisa menghubungkan konsep nilai mutlak dengan konsep jaraknya, yaitu berdasarkan masalah kontekstual di atas. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi semua nilai negatif kalau dikasih masuk dalam notasi mutlak, hasilnya tidak akan jadi negatif lagi, dia sudah bernilai positif. Jadi supaya kalian yakin, hubungkan saja konsep nilai mutlak dengan jarak. Bahwa jarak tidak pernah bernilai negatif, dia hanya bernilai positif. Ya kalau tidak bernilai ya 0. Jadi kalau dia diam ya 0. Nanti selagi dia masih bergerak sejauh apapun, berapapun satuannya, tetap dia ada nilainya. Paham? Sudah paham konsep nilai mutlak? Jadi ibu harap dari dua kegiatan tadi, kegiatan pertama dari slide dan kegiatan kedua dari LKPD, kalian sudah memahami konsep nilai mutlak. Sebentar kalau kalian membahasakannya, silakan tugas kalian untuk membahasakannya sesuai dengan bahasa kalian. Intinya kalian paham. Karena kalau membahasakan hal itu kan kadang kalian bingung kan? Tapi lebih mengerti, lebih paham kalau kalian membahasakan sendiri. Oke? Dari penjelasan di atas dapat ditulis konsep nilai mutlak sebagai berikut. Silakan kalian lihat itu. Jadi ini konsep nilai mutlak sesuai dengan definisinya. Mutlak X sama dengan positif X jika X-nya besar sama dengan 0 dan sama dengan negatif X jika X-nya lebih kecil atau kurang dari 0. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah inverse dari bilangan negatif itu sendiri. Sudah? Mengerti inverse tidak? Balikannya, itu balikan. Jadi kalau dia negatif, mutlak min X, berarti hasilnya adalah balikan dari min X-nya jadi positif. Paham? Jadi mutlak dari bilangan positif ya bilangan itu sendiri, tapi kalau mutlak dari negatif ya kebalikannya. Paham? Oke. Oke, coba kalian lihat soalnya. Mutlak min 1/2, mutlak 5, mutlak negatif 3. Kira-kira hasilnya berapa? Coba dikerjakan di kertas saja, ibu cek-cek saja. 3 soal ini. Berapa nilai dari mutlak 1/2? 1/2-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Yang kedua, nilai dari mutlak 5. Dan yang ketiga, nilai dari mutlak negatif 3. Coba diisikan, ibu cek. Sudah? Lanjut. Yang berikut mutlak dari 5. Mutlak 5 sama dengan berapa? Potong tanda mutlaknya ya. Jadi jangan salah membuat tanda mutlak. Jadi tanda mutlaknya lurus saja ya, jangan bikin terlalu beraneka ragam. Kayaknya seperti ini tadi. Mutlak A atau mutlak X sama dengan X. Mutlak negatif X berapa? X. Mutlaknya hanya cuma 2 garis terus saja, jangan bikin dalam bentuk begini, tidak. Mutlak ini ya, itu turun ke bawah. Mutlaknya hanya terus saja.
Oke, jadi mutlak 1/2-nya berapa? 1/2. Mutlak 5-nya berapa? 5. Mutlak negatif 3-nya? 3. Positif? 3. Oke, sudah mengerti kan? Kalau begitu, misalnya ibu tanya, mutlak -5 sama dengan -5, benar atau salah? Salah. Positif. Harusnya positif 5. Untuk kegiatan luar, kalian dulu berkelompok saja supaya bisa didiskusikan bersama. Jangan sampai ada yang masih bingung. Dia tidak tolek-tolek kiri, tolek-tolek kanan. Oke? Yang di depan tinggal balik mejanya saja, menghadap ke belakang. Terus yang satu orang gabung saja di sini. Ujung-ujung mejanya saja kita ketemu ya, supaya jaraknya tetap terjaga. Seperti minggu lalu, toh? Supaya kamu jangan terlalu berlebihan. Yang perlu silakan ambil, pakai saja. Yang penting sambil minum. Sudah? Oke. Silakan kalian kerjakan kegiatan duanya. Nanti sebentar 2 orang boleh isikan di papan biar yang lain bisa kompak dan mengamatinya bersama. Silakan didiskusikan kegiatan duanya untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong itu. Jadi kalau yang contoh 1, misalkan X-nya negatif 4, berarti mutlak X-nya berapa? Berarti X-nya kau ganti negatif 4 dikasih masuk tanda mutlak, keluarnya jadi berapa? Isikan sudah. Isikan langsung di dalam lembaran kegiatan yang dibalik. Ada di belakang. Sudah paham suruhannya kan? Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit boleh. Silakan isikan. Kalau masih ragu dipakai pensil saja biar dihapus, bisa hilang. Kalau pakai pulpen saja ya. Atau kalau masih ragu, isikan dulu di kertas guraman, baru kalian salin ke dalam kertas PD. Jadi ini X-nya kau ganti menempatkan, berarti menempatkan berapa kita jalan. Artinya dari kotak menempel, ini juga ini nomor 3, ini mulai dari 2 kan. Berdasarkan ini isikan kesimpulannya. Bisa tidak coba kalian diskusikan kesimpulannya bagaimana? Menurut pemahaman kalian saja. Jangan ibu yang tahu. Menurut kalian didiskusikan dulu. Mau membahasakannya seperti apa? Pakai bahasa kalian sendiri supaya kalian lebih mengerti. Lihat-lihat juga dengan buku pegangannya, materinya supaya jangan bingung. Jangan masih bingung. Oke? Ini sudah diisi. Isikan dulu tabel ini.
Jadi misalkan X-nya diganti min 4 di sini, maka keluarnya berapa? X-nya diganti min 1. Setelah isi, tuliskan berdasarkan kegiatan ini kesimpulan yang kalian ambil itu apa. Jadi silakan kalian mendiskusikan kesimpulannya. Artinya berdasarkan ini kesimpulannya kalian bagaimana? Bahasakan menurut bahasa kalian sendiri supaya kalian lebih paham, lebih ingat, jangan cepat lupa. Bagaimana? Jadi sudah? Ini min 4 kan? Kalau di mutlakan hasilnya 4. Ini positif 4 kan? Di mutlakan juga 4. Jadi berdasarkan kegiatan ini harusnya kan dengan kegiatan tadi kan kamu juga sudah bisa menentukan. Saya tahu kalian pasti sudah mengerti. Hanya mengambil kesimpulan itu kan biasanya kalian membahasakannya suka kan? Silakan kalian ini sudah bahasanya yang bagusnya bagaimana supaya kalian paham, jangan lupa, dan artinya dengan bahasa itu kalian bisa menunjukkan bahwa kalian memang mengerti konsepnya. Dicak-cak saja dulu bahasanya. Bahasa sehari-hari artinya yang bisa menggambarkan konsep di dalam otak yang kalian paham dulu seperti apa. Oke. Yang kelompok sebelah sudah? Silakan membahasakannya boleh dengan melihat dari konsep yang ada di dalam buku kalian, buku aja. Jadi kalau misalnya X-nya sama dari min 4, tulis keluarnya dari apa? Yang sama dari min 3 keluarnya dari apa? Ini X-nya dari min 4 sampai ke min 4. Kalau min 4 kamu tambah dalam tanda ini, jadinya berapa? Min 3 kamu tambah dalam tanda ini, keluarnya jadi kamu tambah dalam tanda ini, jadinya berapa? Min 3 kamu tambah dalam tanda ini, keluarnya jadi kan tadi daripada apa kedangan sedikit langsung sah. Silakan kesimpulannya, lalu kalian lanjut lagi dengan mengisikan ini kan sudah tahu kan tanda berapa jika apa, lalu dilanjutkan dengan mengisi tabel yang keduanya, lalu bandingkan tabel pertama dengan tabel keduanya. Oke. Jadi diisi dulu tabel pertamanya sudah. Boleh juga jangan, kalau masih cari kesimpulannya lama, diisikan dulu ini, lalu bandingkan kesimpulan dan bandingkan di sini. Silahkan didiskusikan saja. Mungkin dengan kalian kan bisa lebih paham. 5 menit lagi ya. Nanti tinggal satu orang bacakan hasilnya yang sudah diisikan. Nanti ibu langsung taruh saja supaya kalian isikan langsung di papan ya. Ada yang sudah boleh isi ke kolom tabel satunya, bisa langsung diisi saja di sini. Sebentar kalau kita harus daftar yang kedua lagi. Oke. 4 menit lagi ya, tunggu ya.
1 menit lagi. Yang sudah silakan langsung diisikan saja tabelnya. Nanti yang lain yang mengisikan tabel kedua. Baik, kita jangan ulang. Ibu, tabel pertama. Silakan. Yang mau mengerjakan tabel pertama, silakan. Kita ambilkan pikirannya dulu ya. Pikirannya ada di sini ya. Bawa dulu pakai ini saja. Oh, tenang. Atau tidak usah dibawa juga boleh kan sudah ada di sini kawan. Oke, sudah? Coba Nona bacakan biar teman-teman yang lain bisa baca saja yang kamu tulis. Jadi untuk baris fx sama dengan mutlak x, misalnya x-nya diganti dengan 4, maka hasilnya adalah mutlak x adalah jadinya 4. Kalau x-nya ini 3, mutlak x-nya jadi 3, gitu kan? Kalau x-nya jadi 2, mutlak x-nya positif 2, mutlak x-nya min 1, mutlak x-nya jadi positif 1. Mutlak x-nya 0, mutlak x-nya jadi 0 saja. Nah, itu yang belum positif 0 atau negatif 0 saja. Kemudian kalau x-nya 1, hasilnya 1, x-nya 2, hasilnya 2, begitu seterusnya hingga 4, x-nya 4. Oke, silakan kesimpulannya. Boleh dibacakan saja. Bagaimana? Lagi? Oh ya, lagi yang bagian kedua, apa? Kita baca dulu kesimpulannya. Gimana? Bandingkan x-nya ini toh. Nah, bandingkan x-nya adalah seperti bandingkan hasil ini dengan bandingkan hasil ini dengan nilai dari x pangkat x ini sama berbeda, sama kan? Maka kesimpulan yang kalian ambil, kalau hasilnya sama berarti sama kan sudah rumus ya toh? Berarti mutlak dari x ini bisa hasilnya sama dengan ini akar dari y kali 5. Jadi samakan hasilnya habis, samakan rumusnya lagi, bedakan hasilnya. Udah. Jadi berdasarkan hasil yang pertama dengan hasil yang kedua ini kan nilainya sama, maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan sama dengan akar dari pangkat 2 bilangan tersebut, ya kan? Jadi apa saja tadi x-nya 3 kita dulu sudah masang lagi. Nah, x terus coba kamu mencari pangkat 2. Yang
langsung berapa tadi? 70 ya. Angka 98. Sudah, berarti kan kamu langsung mengira sudah. Simpulkan sudah. Nilai mutlak satu bilangan sama dengan akar pangkat 2 dari bilangan tersebut. Dari kewajiban bilangan tersebut. Bilangan. Sudah? Kalau sudah, tuliskan sudah kesimpulannya. Ya, simpulan berdasarkan hasil tabel pertama. Tulis saja simpulannya. Nanti kalau ada kurang tepat nanti diperbaiki dengan teman-teman tadi. Bagaimana? Tulis saja. Dikasih besar di boleh. Itu kan ada 3 baris. Atau tidak cukup? Ya boleh disanggikan boleh. Hah? Jangan juga terlalu kecil, karena nanti kita mesti baca pakai kaca pembesar. Sabar, ada pelong. Oke, kelompok yang sebelah sini sudah kesimpulannya sampai di mana? Sudah? Jadi dari hasilnya kamu bandingkan ya, bandingkan hasilnya ini dengan yang ini sama atau tidak. Terus tinggal kalian lihat lagi, kalau hasilnya sama kira-kira rumusnya bagaimana. Lihat hasilnya, lihat juga rumusnya, baru kamu buatkan kesimpulannya. Ya kan? Ya, coba di Burama saja dulu. Mana kesimpulan itu kamu buat? Kesimpulannya nilai dan bilangan positif, maka hasilnya sama ini kan? Oh, ini kan kesimpulan berdasarkan tabel 1 kan? Nah, kesimpulan yang ini adalah pengamatan berdasarkan tabel 2 dan tabel 1. Jadi kamu lihat hasilnya sama atau tidak hasilnya? Sama. Lihat rumusannya. Beda kan rumusannya? Nah, berarti samakan hasilnya berdasarkan rumusannya. Jadi nilai mutlak satu bilangan itu adalah apa? Hubungkan sudah ini dengan ininya. Jadi silakan kalian membuat bahasanya sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Tapi kalian mengerti kan maksudnya kan? Bahwa hasil dari nilai mutlak ini sama hasilnya dengan akar pangkat 2 adalah satu bilangan yang dipangkatkan 2. Maka sekarang hubungkan sudah rumus ini untuk dapatkan kesimpulan. Sudah? Oke. Kesimpulannya? Berdasarkan tabel berikut nilai mutlak. Coba dibaca dulu. Berdasarkan tabel berikut, nilai mutlak negatif bila dijumlahkan hasilnya menjadi positif, dan nilai mutlak positif bila digunakan maka hasilnya akan tetap bernilai positif. Jadi yang benar mau pakai digunakan atau dijumlahkan? Ini dijumlahkan. Hah? Perhatikan baik-baik kok. Ini yang pertama kamu bilang dijumlahkan, ini kamu bilang digunakan. Jadi sekarang yang benar yang mana? Maksudnya dijumlahkan atau digunakan? Dijumlahkan. Salah tulis. Yang lain bagaimana? Ini ada kesimpulan dari teman kalian yang sana. Yang lain kesimpulannya bagaimana? Jadi di sini apanya yang dijumlahkan anak-anak? Ada penjumlahan apa di sini? Ada penjumlahan? Tidak ada.
lebih jumlahan. Yang ada kan menerapkan konsep nilai mutlak ke dalam bilangannya kan. Jadi kamu kesimpulan bagaimana? Hasilnya sama atau tidak? Sama. Kesimpulannya apa? Dalam mutlak saja ya. Jangan dalam konsepnya ya. Karena ini semua ada konsepnya. Nah, jadi ini boleh bilang di dalam notasi nilai mutlak itu boleh ya. Bisa diganti notasi saja karena itu kan dalam notasi. Kalau boleh, maka hasilnya akan positif. Itu selalu banget. Oke, lebih tepatnya kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan tabel berikut, nilai mutlak negatif Bilangan negatif hasilnya menjadi positif. bila bagaimana? Mau dirubah atau tidak nih? Karena tidak ada penjumlahan kan di sini kan? Penjumlahannya kan sudah dari tadi untuk menentukan konsepnya. Nah, dari konsepnya kan kamu langsung menghitung nilai mutlaknya berdasarkan tabelnya kan? Ya, perhitungannya sudah benar, tapi penarikan kesimpulannya biasanya kalian akan kesulitan dalam merumuskan bahasa yang benar ya. Oke, coba yang ini, coba dibaca kesimpulannya, karena hasilnya juga sama ya kan hasilnya sama kan? Oke, jadi kesimpulannya Dalam setiap bilangan positif dan negatif, kalau sudah dimasukkan ke dalam notasi mutlak, maka hasilnya akan positif, bernilai positif. sudah ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi satu bilangan mau positif atau juga negatif, ketika sudah kalian masukkan di dalam notasi nilai mutlak ya kan, itu kan bilangannya sebelumnya masih kosong, min 4, min 2, min 3, min 1, tapi di baris kedua dia kan sudah dimasukkan dalam notasi nilai mutlak, maka yang keluarnya adalah positif semua kan, tidak ada negatif kan. Jadi kesimpulannya lebih cocoknya bahwa setiap bilangan yang ketika diterapkan ke dalam notasi nilai mutlak hasilnya menjadi positif. Oke, bisa dilupakan mana berdasarkan kesimpulan kalian. Jadi silakan diperbaiki kelompok 2, diperbaiki kesimpulannya ya. Jadi penjumlahan itu ada pada kegiatan pertama untuk menentukan konsepnya. Silakan diisi cepat mana ya, supaya kita 15 menit lagi. Kelompok 2 yang berikut soal kalian langsung isikan dan buatkan simpulannya memang ya. Jadi kalian harus belajar untuk merumuskan pendapat kalian sendiri ya. Kalau sekedar mengerti ya pasti kalian mengerti, tapi lebih bagus kalau kalian bisa membahasakan konsep yang sudah kalian pahami supaya kedepannya jangan dilupakan lagi. Karena kalau kalian menghafal berdasarkan teori dalam buku ya hari ini apa besoknya lupa kan. Tapi kalau berdasarkan pemahaman lalu kalian membahasakannya sendiri kan lebih ingat kalian. Oke, diperbaiki ya yang salah. Jadi nanti pemahamannya lebih dioptimalkan lagi dengan kalian membaca bukunya, lalu kalian membahasakan berdasarkan bukunya, buku ajarnya, supaya kalimatnya kalian itu bisa lebih diperbaiki lagi. Oke, sudah? Jadi berdasarkan kelompok 3, kesimpulannya bahwa berdasarkan tabel itu dalam setiap bilangan positif dan negatif, kalau sudah dimasukkan ke dalam notasi nilai mutlak, maka hasilnya akan positif, atau lebih tepatnya setiap bilangan positif atau negatif jika diterapkan ke dalam nilai mutlak, maka hasilnya akan selalu bernilai. Jadi kan sudah
tidak ada hasil nilai mutlak yang bernilai negatif kan. Oke, untuk part yang kedua coba diisi sudah supaya kita selesaikan. Oke. Untuk yang ini kan kalian sudah tahu kan, nilai mutlak suatu bilangan bernilai positif x jika x-nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Oke. Silakan diisikan yang ini. Sampai yang ini. Kurang besar buat isikan secepatnya. Sudah diperbaiki kesimpulannya? Ya, isikan sudah di dalam situ. Jadi tidak perlu juga kok ikut bahasanya dia, kau bahasakan sendiri sesuai dengan pemahaman kamu tadi. Sudah diisi. Oke, kesimpulannya bagaimana? Sudah diisi kan? Dihapus saja mana? Dihapus saja itu tulisan kamu langsung cek. Jadi bandingkan nilai dari kolom tabel pertama dengan nilai pada tabel kedua. Sama tidak hasilnya? Hasil akhirnya sama atau tidak? Sama kan? Nilainya sama. Kira-kira rumusnya sama juga atau tidak? Rumusnya beda kan? Yang satu itu rumus dalam mutlak x dan yang satu rumusannya dalam akar pangkat 2 dari x pangkat 2. Akar kuadrat dari x kuadrat. Jadi setelah menghubungkan hasilnya, hubungkan juga rumusannya. Jadi bandingkan hasilnya sama. Oke, kalau gitu berarti rumus yang pertama ini hasilnya akan sama dengan rumus yang kedua. Itu yang dibuat yang kesimpulannya. Dari aktivitas pertama sampai yang kedua ada yang tidak paham? Bisa ditanyakan? Masih ada yang belum mengerti? Atau sudah mengerti? Oke, sudah? Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana, Nana? Nilai mutlak suatu bilangan itu sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat bilangan itu sendiri. Ya, jadi nilai mutlak satu bilangan hasilnya itu akan sama dengan bilangan yang sama dikuadratkan lalu ditarik akar. Jadi akar pangkat 2 dari kuadrat suatu bilangan. Iya kan? Iya. Contohnya kan seperti ini. Misalnya x-nya sama dengan 3 kan? Kalau pertama kan mutlak x berarti sama dengan mutlak 3 kan? Sama dengan berapa? 3. Kalau misalnya x pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. 3 dengan 9 sama? Tidak. Dia hanya sama kecuali 9-nya ditarik akar. Sama dengan akar 9. Akar 9-nya berapa? 3. Jadi nilai 3 ini akan sama dengan 3 ini jika diterapkan rumus ini. Jadi setelah kalian samakan nilainya, samakan juga rumusannya. Oke? Jadi nilai mutlak suatu bilangan hasilnya sama dengan mutlak suatu bilangan sama dengan bilangan itu kalau dipangkatkan lalu ditarik akar pangkat 2-nya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi untuk konsep nilai mutlak sudah mengerti kah? Sudah. Oke. Jadi yang perlu kalian ingat adalah bahwa setiap bilangan apa saja kalau diterapkan nilai mutlak ke dalamnya hasilnya berarti bernilai positif, tidak ada buat nilai negatif. Kalau mutlak 0 ya hasilnya 0, mutlak min 2 ya hasilnya positif 2, mutlak 2 ya hasilnya positif 2.
Yang berikut yang harus kalian pahami bahwa kalian bisa menentukan nilai mutlak dengan cara seperti ini. Jadi nilai mutlaknya bisa dicari dengan cara seperti ini. Oke? Jadi ini kan masih hanya satu variabel. Mungkin ke depan di persamaan nilai mutlak kita akan terapkan sifat yang ini, boleh untuk kita tentukan hasilnya. Jadi kalau yang seperti ini kan mudah, angkat saja yang dipangkatkan. Tapi kalau ke depan di persamaan nilai mutlak kita bisa terapkan untuk melihat kebenaran konsepnya. Oke? Dengan demikian menyangkut konsep nilai mutlak tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah paham? Kesimpulannya sudah bisa diperbaiki? Sudah. Oke. Saya berharap kalian bisa membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman kalian dengan membahasakannya lebih sederhana dan lebih tepat lagi supaya tidak cepat lupa ya. Jadi nanti silakan kalian buat ringkasan sendiri, buat ringkasan materinya berdasarkan pembelajaran kita dan berdasarkan buku ajar yang sudah ibu kirimkan. Dibuat ringkasannya saja berdasarkan definisi ini, nilai mutlak, lalu buat contoh-contohnya supaya kalian jangan lupa. Itu menyangkut konsep nilai mutlak ya. Kemudian ini adalah contoh soal menyangkut konsep nilai mutlak. Jadi seperti yang tadi ibu sudah bilang bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada konsep nilai mutlak yang kita jalani, cuma kitanya saja yang lupa, yang belum paham. Jadi ini adalah soalnya. Kalian silahkan mencatatnya. Dicatat dan dikerjakan di rumah ya. Karena kita punya waktu tinggal 3 menit saja, tidak mungkin kalian kerjakan di sini. Silakan dicatat, dikerjakan di rumah atau nanti saja ibu kirimkan di dalam di grup WA ya. Jadi itu ada soalnya, seekor bekicot akan menaiki tiang bendera. Dimulai awal tanggal 5 Agustus. Pada tanggal ganjil, bekicotnya itu bergerak naik setinggi 6 meter. Jadi ceritanya bekicot panjat tiang bendera ya. Dia mulai panjat tanggal 5 Agustus. Pada 5 Agustus dia panjat setinggi 6 meter. Pada tanggal ganjil dia panjat 6 meter. Pada tanggal genap dia akan turun 4 meter. Jadi sudah mengerti? Jadi setiap tanggal ganjil dia akan naik 6 meter. Tapi pada tanggal genap pasti dia akan turun 4 meter. Ternyata bekicot itu tiba di puncak tiang bendera tepat pada akhir tanggal 17 Agustus. Jadi pertanyaannya, tentukan tinggi tiang bendera berapa, lalu tentukan jarak yang ditempuh bekicot itu sampai tiba di puncak tiang bendera. Bisa? Bisa kalian bayangkan cara penyelesaiannya bagaimana? Bisa? Nanti silakan kalian ingat kembali aktivitas yang tadi dan kalian hubungkan dengan soal ini. Ya ini kan masih konsepnya kan. Jadi kalian hitung sudah, startnya tanggal 5 Agustus, selesainya tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal ganjil dia naik 6 meter, tanggal genap dia turun 6 meter. Sudah? Jadi nanti kalian akan dapat hasilnya, total tinggi tiang benderanya berapa pun kalian akan hitung, dan total jarak yang ditempuh bekicot pun bisa dihitung. Yang penting kalian hitungnya benar. Sudah? Jadi pahami dulu maksud soalnya. Nanti kalian akan kerjanya pelan-pelan pasti dapat hasilnya. Jadi nanti pertemuan berikut ibu periksa ya hasilnya. Kalau yang sudah selesai bisa dikirimkan di Japri ibu, boleh? Ibu periksa hasilnya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan berikut kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Jadi modul yang sudah ibu bagikan bisa dibaca supaya minggu depan kalian tidak terlalu berat untuk memahami materinya ya.
Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama masukkan doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah di surga, terima kasih atas keberkahan Tuhan. Kau menyampaikan dari awal dengan akhir dunia. Serta mengajarkan pula berlaku masing-masing dengan kami dari sekolah untuk menyelesaikan pemerintahan masing-masing di sana. Bila doa segala Tuhan, kami amin.